Hihihihihihi. Au, au. Dimas, Adi, Arif, Sigit, Nopen, Sahdan, Asadi, Eza, Aku Dilahirkan, Julheri, Ipon, dan penerbaners yang ada di seluruh dunia. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film horor berjudul The Cellar tahun 2002. Dan ini adalah film horor kedua setelah pekan kemarin saya merangkum film horor psikologi berjudul Caveat. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya, kok saya jarang sekali merangkum film horor? Ya, salah satu alasannya karena jujur saya orangnya rewasan, atau kagetan. Jadi saya agak hoream jika harus menemukan jump scare. Bukan penakut ya, cuman males aja gitu kalau harus menemukan adegan yang mengagetkan. Apalagi saya biasa nonton filmnya sendirian di kamar malam hari, suasana hening, ditambah rumah saya depan belakang hutan belantara, sedikit hariwang saja gitu. Nah, daripada lama-lama saya cerita akhirnya kebongkar bahwa saya memang seorang penakut, mending langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusar bahan kencang-kencalan dalam, selamat menonton dan Jackie Trot. Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga yang terdiri dari Keira, sang ibu, Brian, sang ayah, Ellie, si sulung, dan Stephen, si bungsu. Sama seperti film horor konvensional pada umumnya, keluarga ini baru saja membeli rumah baru di Irlandia, berikut dengan interiornya, di mana kondisi rumah tersebut yang terlihat tua dan tampak lapuk pun membuat Ellie, si sulung, agak kurang bersemangat dengan rumah barunya. Namun karena tuntutan pekerjaan kedua orang tuanya, maka Ellie mau tidak mau harus tinggal di rumah keeng tersebut. I don't know why we have to keep all these creepy paintings and old stuff. I thought you'd be pleased. Yeah, you know nothing about me, Mom. Mereka berempat pun mulai berkeliling melihat-lihat setiap ruangan yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Di mana saat si sulung merasa enggan untuk tinggal di sini, si bungsu justru nampak sangat senang dengan kamar tidur barunya, lengkap dengan cocokan yang sudah dipersiapkan Brian ayahnya. You know, when I was a kid, I would have loved to have lived in a place like this. Mereka pun melihat sebuah pintu yang kata Brian itu merupakan ruangan menuju basement atau ruangan bawah tanah. Lantas mereka berempat pun masuk ke sana dan melihat kondisi di bawah sangat gelap, sehingga mereka langsung keluar, terkecuali Ellie yang masih tetap ngajanteng memandangi basement tersebut, di mana pintu tiba-tiba tertutup sendiri yang membuatnya terjebak di dalam sana dan... Get me out! Come on! Mom! Yeah, we got the key. Just a minute. Let me out! Untuk kesekian kalinya, Ellie dibuat jengkel sekaligus sedih ketika ibu dan ayahnya ada meeting penting tepat malam ini, sehingga Ellie dan Stephen adiknya akan tinggal berdua saja di malam pertama mereka pindah ke rumah baru ini. I hate your job, Mom. Okay. Singkat cerita, malam pun poek. Suasana di rumah baru ini begitu hening dan tiisen, tidak sesuai dengan ukurannya yang besar yang harusnya diisi oleh banyak anggota keluarga. Ellie pun memilih untuk tak teleponan dengan sang kekasih, di mana saat dirinya sedang fokus mengobrol dan hampir sampai pada titik obrolan yang sudah tidak paruguh, tiba-tiba... Where are your parents? They're in work. You're kidding. It's nothing. Ellie pun bertanya dari mana Stephen menemukan tengkorak kambing tersebut. Stephen pun menunjukkan sebuah ruangan kecil di balik dinding, yang di situ juga terdapat sebuah alat pemutar piringan hitam yang biasa disebut dengan gramofon atau vinyl player. Alih-alih ingin mendengar musik klasik atau Ku Menangis by Rosa versi koplo, piringan hitam tersebut justru mengeluarkan suara seorang pria yang sedang menyebutkan sebuah rumus atau persamaan matematika, yang hal tersebut sangat tidak lazim untuk diperdengarkan. 1n dy by dx delta point vector 6. That's enough. Ketika malam sudah larut dan Stephen sudah tidur pulas, Ellie masih bunta sambil menonton video IQ 7 di televisi, di mana saat dia sedang terhipnotis oleh suara melehoinya si John, tiba-tiba... Ya, terjadi aliran atau mati listrik sehingga membuat Ellie langsung menelepon Keira ibunya. Namun karena meeting belum selesai, Keira pun menyuruh Ellie untuk pergi ke basement memeriksa apakah ada jalur saklar yang terputus. Ellie sempat menolak karena takut ke basement sendirian, apalagi gelap gulita. Namun Keira kembali meyakinkan dengan akan terus tersambung di telepon supaya Ellie merasa tidak sendirian. Mom, are you still there? I'm here. I'm online. Are you okay?
Sesampainya di tangga menuju ke basement, Ellie kembali mengungkapkan keraguan dan ketakutannya untuk turun ke sana. Namun Keira kembali meyakinkan jika hanya ada 10 anak tangga untuk turun ke bawah dan menyuruh Ellie untuk menghitung dari 1 sampai 10 supaya Ellie merasa tenang. I'll try. Good. Come on. Good. 7. Dan ketika Ellie sudah turun ke bawah dan mulai berhitung, sesuatu yang aneh pun terjadi ketika hitungannya sudah lebih dari 10, yang padahal anak tangganya hanya ada 10 biji, dan tiba-tiba You're at the bottom, okay? Can you see the pillar in front of you? 11. 22. 23. Keira dan Brian yang sudah sampai di rumah pun segera memeriksa basement dan tidak menemukan Ellie di sana. Lantas mereka pun menghubungi polisi yang segera memeriksa rumah tersebut. Hingga esok harinya dilakukan pencarian ke dalam hutan karena sangat mustahil Ellie menghilang begitu saja di rumah tersebut secara tidak puguh-puguh. Sekilas kejadian ini nampak mustahil dan tidak mungkin seseorang menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tetapi ketika Keira menemui bapak detektif setempat, beliau mengatakan bahwa mereka tidak menemukan petunjuk mencurigakan sedikit pun dan justru mengira jika Ellie hanya kabur dari rumah. Something happened in the cellar. I heard her voice. Setibanya di rumah, Keira baru menyadari jika ada sebuah tulisan yang tertera di bagian atas rumah yang dibelinya tersebut. Tulisan itu berbunyi Solve et Coagula, yang setelah dilakukan pencarian di Google, Keira hanya menemukan beberapa artikel yang membahas tentang alkimia, mitos, dan hal tabu lain yang sama sekali tidak dipahaminya, di mana Keira kembali menemukan sebuah simbol berupa bentuk segi 5 yang terdapat tepat di atas pintu menuju ke basement. Menggunakan lampu sinar UV yang dibawanya dari kantor, Keira pun turun ke basement untuk memeriksa ulang, siapa tahu ada sesuatu yang bisa temukan di sana. Dan alangkah terkejutnya Keira ketika menemukan sesuatu yang seram tertera pada dinding basement tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, si detektif pun menjelaskan jika itu hanyalah sebuah cat yang terbuat dari nabati agar zat klorofil ianya nampak merah di bawah sinar UV. Tidak ada hal yang mencurigakan yang mereka temukan selain usia tua rumah ini, yang ketika si detektif bertanya tentang sejarah rumahnya, Brian menjawab dirinya tidak tahu menahu tentang asal-usul atau cerita tentang rumah ini. Dirinya hanya membeli rumah ini dari pelelangan yang dengar-dengar pemilik rumahnya merupakan seorang nenek tua yang hanya ingin menjual rumahnya karena sedang membutuhkan duit. I'm afraid that's all we can do for tonight. I'll follow up with you in the morning. Karena semakin penasaran, Keira kembali memeriksa setiap sudut ruangan dan menemukan sesuatu yang menarik tentang rumah ini. Di antaranya terdapat tulisan berupa rumus atau persamaan matematika yang nampak tidak penting dan entah untuk apa tujuannya, tertera atau diukir begitu saja di anak tangga. Juga terdapat simbol di setiap pintu rumah yang hal tersebut semakin membuat Keira menjadi lebih penasaran. This is on the floor, in the cellar. It's some kind of... What does it mean? Have you thought about it? Keira pun menghubungi panitia pelelangan untuk menanyakan kontak atau nomor telepon sang pemilik yang bisa dihubungi. Namun karena sang panitia pelelangan hanya berurusan dengan pengacaranya, maka Keira belum bisa menghubungi sang pemilik. Namun si pengurus akan mencoba untuk mencari tahu. Okay, thank you. Sebelum berangkat kerja, Keira pun memfoto semua simbol yang ada di atas pintu. Lantas dia pun memberikan foto-foto tersebut kepada karyawannya untuk dicari tahu simbol apa itu. Yang ketika sudah selesai bekerja, si karyawan yang cantik ini pun mengatakan jika simbol itu merupakan bahasa Ibrani, lebih tepatnya huruf Ibrani yang jika diurut maka tulisannya akan membentuk kata Leviathan, yang dalam Alkitab Leviathan adalah makhluk raksasa yang hidup di lautan. Some sort of sea creature in Jewish mythology. Setibanya di rumah, Keira kembali searching dengan kata kunci Leviathan. Namun setelah dihulengin, dirinya tidak menemukan adanya korelasi antara rumah, rumus matematika, dan monster laut. Sehingga hal ini semakin membuatnya pusing 7 keliling, apalagi dengan belum ditemukannya si Ellie.
Saat itulah Keira melihat pemutar piringan hitam yang sempat diputar oleh Ellie, lantas dia pun memutarnya dan muncullah suara seorang pria yang sedang menyebutkan satu persatu rumus persamaan matematika yang diakhiri dengan berhitung dari 1 sampai banyak. Delta. Point vector. Keira pun mendapati Stephen sedang berhitung sambil berjalan ke arah ruangan gelap, di mana saat Keira bertanya, "Nuju naon, Cep?" Stephen pun tidak mengatakan apa-apa dan justru heran kenapa ibunya bertanya seperti itu. Keira pun kembali baru menyadari jika ada sesuatu yang aneh dengan lukisan yang ada di rumah tersebut, di mana di situ ada lukisan seorang pria dengan 2 jari yang diangkat ke atas. Di situ juga tertulis namanya, yakni John Peterson, yang ketika di-searching, John Peterson adalah seorang psikiawan yang dinyatakan hilang bersama seluruh keluarganya tepat di rumah yang saat ini Keira tinggali, sehingga akhirnya diketahui bahwa pemilik lama rumah ini adalah John Peterson. Saat itulah pintu basement tiba-tiba terbuka diiringi dengan angin semeliwir dan mati lampu yang tidak wajar. Namun yang membuat Keira ruas adalah ketika dirinya mendengar suara Stephen teriak minta tolong karena terjebak di dalam basement, yang ketika Keira toong, tiba-tiba The lock is jammed. It's dark, Mom. I'm scared. faktanya, Stephen baru saja terbangun di kamar tidurnya karena mati lampu. Lantas Keira pun masuk ke dalam basement menggunakan handphonenya sebagai penerangan, yang ketika HP-nya tak sengaja terjatuh, Keira lagi-lagi menemukan hal aneh ketika HP tersebut terdengar jatuh sangat dalam, yang padahal tangga menuju ke basement hanya 10 langkah saja. Keesokan harinya Keira pun pergi ke kampus matematika nasional, yang di situ ada seorang profesor matematika bernama Remy, tidak pakai kartu. Ini babangusnya, beliau menjelaskan bahwa dirinya baru dinyatakan sebagai profesor matematika setelah mengalami kecelakaan yang membuat kepalanya cedera, yang justru membuatnya menjadi jenius seperti sekarang ini, di mana Remy bisa menggambarkan struktur matematika, atau dalam bahasa sederhananya bisa memvisualisasikan matematika ke dalam bentuk gambar yang bisa kita lihat saat ini. Patterns and everything, and somehow make sense of the universe. Keira pun memberikan rumus yang dia temukan di rumah. Dia juga menjelaskan bahwa persamaan tersebut terukir di batu tepat di basement rumahnya. Remy belum bisa menggambarnya karena memang dibutuhkan waktu yang cukup lama. Namun sekilas Remy bisa sedikit memahami jika rumus tersebut merupakan representasi untuk dimensi, lebih tepatnya banyak dimensi. There seems to be one variable that's interchangeable for each dimension. Your equation is definitely a representation for a dimension. Singkat cerita, Keira pun baru saja sampai di rumah dan langsung ditelepon oleh Remy yang mengatakan jika dirinya sudah berkonsultasi dengan temannya yang di Prancis, yang setelah diperiksa, teman Remy mengatakan jika persamaan tersebut terkait dengan sebuah cabang matematika yang diciptakan oleh para alkemis pada abad ke-12, dan setelah diurai, rumus tersebut merupakan sebuah mantra yang tidak lengkap, yang sepertinya merupakan mantra untuk membuka sebuah dimensi. It's a very peculiar sequence and it does seem to refer to dimensions, but it's Alkemi sendiri adalah sebutan untuk seseorang yang ahli dalam bidang alkimia, yang dimana alkimia sendiri merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menggabungkan unsur-unsur seperti kimia, fisika, astrologi, seni, semiotika, metalurgi, kedokteran, mistisisme, dan agama. Yang secara sederhananya, alkimia merupakan ilmu kimia yang didasari dengan paham spiritual yang bertujuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu atau materi yang tidak masuk akal, dalam tanda kutip memiliki unsur supranatural alias goib. No, I'm okay. Satu lagi informasi penting bahwa teman Remy juga menemukan sebuah rumah di Belgia, di mana rumah tersebut memiliki ukiran yang sama persis dengan yang ada di rumah ini, dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah tersebut dinyatakan hilang sampai saat ini. Singkat cerita, si panitia pelelangan pun berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal pemilik lama rumah ini. Keira pun berangkat sendirian untuk menemuinya, yang lokasinya berada cukup jauh dari perkotaan. Dan mari saya perkenalkan dengan nenek pemilik rumah lama. Beliau bernama Rose, anak dari John Peterson yang lukisannya dipajang di rumah Keira saat ini. I came here to ask you about your father.
Nenek Rose pun membetulkan jika sang ayah dulunya merupakan seorang ilmuwan kimia sampai anak sulungnya alias kakak kandungnya Rose jatuh sakit yang ketika sains atau kedokteran tidak bisa menolongnya, sang ayah alias John Peterson pun mulai beralih kepada hal-hal goib dengan cara mengkombinasikan sains dengan sihir demi kesembuhan putra sulungnya tersebut. Mathematics are supposed to make sense of the universe. Alih-alih putranya sembuh, John justru tak sengaja membawa kegelapan ke dunia ini, di mana kegelapan tersebut merupakan sesuatu yang sangat kuno, sesuatu yang tercipta sebelum alam semesta tercipta, sesuatu yang dikenal dengan banyak nama. Sesuatu tersebut adalah satu dari 7 pangeran neraka, yakni Leviathan, yang dianggap mewakili gerbang masuk menuju neraka. It's not just the cellar, it's the whole house. Di saat bersamaan, Brian sedang memeriksa file gambar yang diambil oleh Keira, di mana Brian berhasil menyusun ke-6 simbol tersebut yang ternyata menghasilkan bentuk pentagram atau bintang lancip 5 yang kebanyakan orang sering menyebutnya dengan simbol setan. Tak lama Keira pun pulang dan langsung diperlihatkan apa yang Brian temukan. Mereka akhirnya berhasil menemukan jika simbol itu merupakan simbol Baphomet, iblis yang disembah oleh para okultis dan Satria Templar. Dengan bukti bahwa simbolnya dibuat mengeliling rumah ini, juga lukisan John Peterson yang mengangkat kedua jarinya sama seperti Baphomet, bisa dipastikan jika John merupakan seorang pengabdi setan yang berdasarkan cerita Nenek Rose tadi, John sudah kebingungan dengan sains, kedokteran, dan ilmiah yang tidak kunjung membuat putranya sembuh, hingga akhirnya dia mencari jalan tukang, yakni dengan mempraktekkan alkimia yang justru tak sengaja telah membuka gerbang neraka. This whole house is being designed around it. Look at the fingers. Just like in the painting. Dan apakah teman-teman ingat dengan persamaan yang terukir di anak tangga basement? Ya, itu merupakan jalan menuju ke neraka yang cara membukanya adalah dengan memutar rekaman pada piringan hitam, yang dengan kata lain, tangga basement adalah pintunya dan pemutar piringan hitam adalah kuncinya. Dan bolohnya adalah Keira justru dengan sengaja memutar piringan hitam itu dengan maksud ingin menunjukkannya kepada Brian, yang tanpa dia sadari gerbang neraka lagi-lagi terbuka yang membuat Stephen terpancing untuk masuk ke dalam basement, yang di situ kita bisa melihat dengan samar-samar ada sang penjaga neraka dengan tubuh menyerupai manusia, tetapi kepalanya kambing. Keira dan Brian pun tidak menemukan Stephen kecuali hanya drone mainannya saja. Lantas mereka pun kembali ke atas, berdiri tepat di depan anak tangga menuju lantai atas, yang di situ ada bola jatuh disertai dengan hitungan yang sudah sampai pada hitungan ke-40. Keira dan Brian pun segera pergi ke kamar Stephen dan menemukan dia tengah berhitung sambil berjalan di kegelapan, yang ketika mereka berdua membawa Stephen pergi, ada suara kambing muncul tapi dengan echo dan tune yang agak dinaikkan. Seperti ini suaranya. Stephen sendiri tiba-tiba berubah menjadi pucat dengan simbol pentagram tepat di dadanya, di mana dia mengaku baru saja mengendarai binatang kepala 7 dengan 10 tanduk, yang pada saat bersamaan Brian seketika mengalami kesurupan dengan berhitung sama seperti Ellie dan Stephen, yang ketika akan menjauh, tiba-tiba muncul suara kaki yang sangat keras yang membuat Keira langsung bersembunyi. 46. Brian, Stop it! Ketika langkah kaki itu semakin mendekat, Keira pun segera pindah posisi agar tidak ketahuan. Tapi tiba-tiba Keira pun segera lari menuju basement, yang di situ dia mendengar ada suara Ellie dari dalam basement yang sekarang tangganya menjadi sangat panjang dan ada sebuah pintu di dasar tangga tersebut. Keira perlahan turun ke sana dan membuka pintunya, kemudian berjalan melewati lorong yang panjang, yang ketika sudah sampai di ujung, Keira cukup dibuat takjub ketika melihat begitu banyak orang sedang berjalan teratur seperti sedang mengantri BLT. Mereka semua berjalan sambil menghitung langkah kakinya, yang beberapa dari mereka hitungannya sudah sampai jutaan. Dan seperti yang saya telah kemukakan tadi, tempat ini merupakan gerbang menuju neraka. Belum di neraka, tapi ini seperti lobinya, tempat antriannya, yang ketika Keira sedang tidak walakaya, dia pun mengenali sepatu yang setelah dicek itu adalah Ellie putrinya.
Ellie, it's Mom. Kera pun langsung membawa Ellie kembali ke atas, yang dalam perjalanan tersebut suara kambing sang penjaga neraka pun nampak sedang mengejar mereka berdua. Dan setelah pintu ditutup dan suara penjaga sudah tak terdengar lagi, Brian, Ellie, dan Stephen pun kembali pulih, tidak kesurupan lagi. Di mana Kera yang sudah lelah dengan semua ini pun segera mengajak mereka semua untuk segera pergi dari rumah ini. Tetapi saat membuka pintu depan alias pintu keluar, tiba-tiba seketika itu pula mereka bertiga pun mulai berhitung, disusul dengan Keira yang awalnya bengong tapi lama-kelamaan ikutan berhitung juga, sehingga seperti keluarga di Belgia yang seperti dikatakan oleh temannya si Remy di Prancis, seluruh anggota keluarga ini pun akan menghilang secara misterius dan hanya kameramen dan kita yang menonton saja yang akan menjadi saksi mata hidupnya. Tamat, ending yang cukup mengkeengkan.